Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan merangkan tentang alpukat dan juga share tentang pengalaman kita saat menanam alpukat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Di saat kita menanam alpukat, ada banyak sekali hambatan-hambatan yang sering kita jumpai saat penanaman alpukat. Nah, berikut ini adalah video tentang pengalaman pribadi kami saat menanam alpukat. Oke, sahabat botanikal, ya kita akan membahas tentang alpukat kendil dan juga alpukat wina. Nah, untuk alpukat kendilnya, kita mempunyai contoh-contoh yang seperti ini ya. Ini masih kecil, bukan sudah besar ya. Ini masih kecil. Kita harus kasih tahu kalian kalau alpukat kendil itu banyak orang yang minat, untuk pemasaran pun gampang. Karena apa? Karena dari rasanya itu lebih gurih daripada alpukat-alpukat yang lainnya. Nah, untuk kalian silahkan, ini juga bisa untuk disarankan untuk kalian budidayakan. Karena kenapa? Karena dari segi look memang bulat ya, tapi dari segi rasa banyak orang yang suka. Nah, pasti pemasaran pun kalau orang mengatakan oh ini kendil, pasti orang-orang pasti pada berdatangan. Ya, pernah kita suatu ketika itu memang tidak ada kendil ya, dan ada orang ya bakul atau orang yang tanya, oh ada alpukat kendil nggak mas? Oh ya kita punya, tapi belum matang alias belum ready gitu untuk kita harvest. Nah, dianya terus oh ya udah kalau misalnya ada ya sudah timingnya tolong kabari kami. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemasaran sendiri itu mudah sekali daripada alpukat-alpukat yang lainnya. Oh ya, perlu kalian tahu, ini adalah alpukat wina, memang menggerombol ya. Nah, kita lihat di sini menggerombol banyak ya. Tuh. Ya memang rezeki orang beda-beda dan memang menggerombol seperti ini. Tapi kelemahannya wina itu mudah terserang yang namanya lalat buah. Perlu digarisbawahi, kalau kalian menanam di MDPL yang rendah, itu kebanyakan lalat buah akan menyerang. Nah, jadi untuk kalian pencegahannya kayak gimana? Yaitu dengan cara penjembakan dengan insulin atau apa lupa aku. Nah, itu dikasihkan botol, terus lalat buah akan datang ke situ ya, seperti itu. Tapi hanya lalat jantan. Nah, sedangkan kalau menggunakan lem, ada lem lalat buah itu ada di pasaran itu banyak ya. Kalian bisa beli di toko pertanian. Nah, caranya cuman kasih botol, kan botol itu diwarnain kuning, atau mungkin punya botol kuning, terus kita leletin deh yang namanya lemnya itu, dan kita gantungkan di pohon alpukat ya, biar nanti lalat buah datang. Nah, kalau yang lem, khusus yang lem, biasanya itu jantan atau betina pun datang ke situ terus nempel ke lemnya itu. Jadi kalau yang pencegahan yang itu hampir keseluruhan ya, bukan seperti yang jebakan yang menggunakan hormon ya. Kalau jebakan yang menggunakan hormon hanya untuk pejantan saja. Nah, sedangkan yang merusak dari alpukat itu adalah lalat betina. Karena apa? Lalat betina itu akan menusuk si buah dan bertelur di dalam di dalam alpukatnya, atau mungkin ya lebih tepatnya itu di permukaan, bukan di permukaan kulit ya, di dalam kulitnya itu, menuju ke daging buah. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan menimbulkan bolong-bolong ataupun kayak nggak mulus gitu ya. Nah, untuk pencegahannya seperti itu. Kalian bisa melihatnya di YouTube yang lain ya. Mungkin kami akan share next time ya, gimana cara untuk penanganan untuk si lalat buah. Karena memang lalat buah itu musuhnya petani, karena predatornya itu tidak banyak. Ya, predatornya itu tidak banyak, hanya beberapa saja, dan kita harus menanggulanginya dengan cara apa? Dengan cara pembunuhan, yaitu pencegahan dengan lem ataupun dengan hormon. Nah, seperti itu. Nasihat juga untuk para petani alpukat ataupun pembibit alpukat. Nah, kalau misalnya untuk pembibit alpukat, silahkan ngikutin tren ya, karena memang tren itu berpengaruh penting terhadap pendapatan mereka. Nah, tapi sedangkan kalau untuk para petani, ya maaf, bukan menghalang-halangi atau apa. Yang jelas gini, kalian jangan mengikuti tren ya, jangan mengikuti tren. Kalian menanam yang jelas-jelas saja genja, yang memang itu produksinya bagus, mudah dijual, gitu aja. Jangan mengikuti tren, karena kalau mengikuti tren, kalau mengikuti tren itu pasti pembibitnya itu kalian akan beli mahal. Karena pas tren itu pasti mahal. Tapi lambat laun dia itu akan murah.
ya, seperti Red Vietnam. Nah, kita contohkan seperti Red Vietnam. Dulu itu 300.000 per satu pohon, sekarang kisaran 50, 70 hingga 100, kan menurun. Karena apa? Bibit lebih sekarang banyak di pasaran, bibit banyak orang yang mengembangkan. Nah, seperti itu. Tapi juga tanpa indukan yang jelas. Maksudnya indukan yang jelas kayak gimana? Ya, indukan yang jelas kayak ibaratnya sudah berbuah belum, kok udah disambung kan gitu. Mereka kan tidak tahu, ya kan? Iya, seperti itu. Jadi untuk kalian, untuk para petani, silahkan jangan mengikuti tren. Lihat, tanya yang ganja yang mana, silahkan ditanam. Jangan yang mengikuti tren, karena kita pernah mengikuti tren ya di sini. Saat kita tidak tahu apa-apa tentang alpukat, dan kita tanya kepada seseorang yang tahu tentang alpukat, dan dia saat itu adalah trennya Wina. Trennya Wina ternyata ditanam di lokasi yang MDPL-nya rendah. Kebanyakan itu adalah lalat buah menyerang dan juga akan berbintik hitam dikarenakan MDPL-nya itu tidak cocok karena panas ya. Meskipun kita tanam di sini, meskipun kita tanam di lahan kita yang lain, itu pasti akan berbintik hitam. Sedangkan kalau yang di gunung, yang kondisinya itu dingin, ya, dia akan mulus-mulus aja gitu. Jadi perbedaannya itu sangat signifikan sekali. Nah, jangan mengikuti tren, harus tahu lah kayak gimana. Memang produksi dari Wina sendiri itu kita bilang bagus, tapi nih saya kasih tahu, kita itu jual Wina, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena memang MDPL-nya itu tidak cocok, dan jadi buahnya itu kayak apa ya, kayak nggak asik untuk dilihat gitu loh. Jadi orang-orang mau beli, apa ini alpukat Wina, wah kalau alpukat Wina jangan diikutin deh. Nah, seperti itu. Waduh, ya repot juga kalau kita sudah tanam, misalnya tanam kisaran 4 tahun atau 3 tahun kayak gini, terus nggak ada yang mau beli. Oh, repot juga kan. Jadi memang buat kita sarankan kalian bisa menanam alpukat peluang ataupun alpukat kendil, aligator, muria, ya bisa dah muria, karena memang muria tersebut juga produksinya juga bagus. Kita akan pertunjukkan untuk kalian. Nah, ini adalah alpukat muria. Muria itu juga ada alpukat aligator Semarang ya. Kita lihat di sini mengkilau ya. Nah, seperti ini kalian bisa tanam di lokasi ya belakang rumah, depan rumah, ataupun yang lainnya. Dan juga untuk kalian bisa tanam ini di taman ya, karena memang buat kita ini pohonnya eksotik. Nah, kenapa kok eksotik? Dia akan seperti ini nih. Kalian bentuk aja. Kalau dibentuk ini bagus. Nah, seperti itu. Untuk taman, dan buahnya pun besar ya, seperti ini kan udah kelihatan ya. Nah, ini besar loh ya, setangan ini. Nah, kayak gini kita perbandingan setangan aja udah besar kayak gini. Ini paling kisaran ya 900 sampai 1 kg. Ini dari alpukat muria. Muria juga disebut alpukat aligator Semarang. Nah, jadi ada bukti biar kalian juga kepingin nanam, ada bukti semua. Kalau kita itu hanya menerangkan sesuai apa yang kita alami ya. Jadi memang ada alpukat Wina. Ini kan Wina ini. Winanya kan menggerombol kayak gini nih. Dia kelihatan nggak ya? Ya, maaf ya black light ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ada contohnya Wina. Nah, ini itu sebetulnya kalau dilihat secara dekat itu ada bintik-bintik hitam, tapi mungkin ini black light jadi nggak kelihatan. Yang jelas ada bintik-bintik hitam, dan juga ya kurang mulus lah, nggak seperti alpukat-alpukat yang lainnya. Jadi kita hanya menerangkannya ya. Kalau kalian ingin nanam ya jangan, tak saranin kalau MDPL rendah itu jangan terlalu berani untuk menanam alpukat Wina ya. Jadi kalian cukup alpukat peluang, karena peluang itu ya juga bagus. Mungkin kendil bagus, pemasaran mudah. Alpukat aligator, ganja ya kan, produksi banyak. Nah, seperti itu. Tapi memang kalau alpukat aligator itu kuningnya itu kuning pucat, memang benar. Tapi dari segi produksi, dari segi pemasaran, rasa pun ya bagus ya. Jadi kalian silahkan aja gitu loh, silahkan aja untuk menanam itu semua. Gimana kalau khas? Kalau khas
kita belum menyarankan, belum ya, maksudnya belum itu karena kita menanam hash itu belum berbuah, jadi kita belum tahu tentang hash itu baik atau tidak. Kalau kalian tahu tentang informasinya, silahkan komen di bawah ya, untuk pengalaman-pengalaman pribadi dan juga pengalaman bareng-bareng, biar share-share pengalaman bareng-bareng dan juga kita maju bareng-bareng untuk petani alpukat Indonesia gitu. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami. Gimana menurut kalian? Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini agar tahu video-video menariknya tentang botanikal. Akhir kata, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.